ceritanya saya banyak. Malah diancam, kalau Bapak nggak turunkan, Bapak yang jatuh. Saat 98, musuhnya tanda kutip adalah jatuhkan Pak Harto. Semua. Pak Harto ngambil jalan tengah. Dan menurut saya sangat bijak. Menunjuk Habibie. Kalau ini kan menunjuk Gibran kan revolusi lah. Apakah memang kekhawatiran yang muncul dari pengelola mall ini bahwa akan terjadi perubahan atau kudeta kekuasaan? Kontraintelijennya salah baca. Dengan memagar itu, artinya dia menyatakan memperlukan diri bahwa ini presiden sudah lemah. Dinasti Jokowi terlalu nafsu untuk mengambil kekuasaan. Ada faksi di dalam Presiden Prabowo ini, pagar-pagar itu untuk menakuti beliau. Ada faksi itu. Jadi saya minta Pak Prabowo, jangan turunkan layar. Hadapi badai itu. Layar utama Bapak sekarang itu adalah satu, layar pemberantasan korupsi. Jangan turun. Layar tentang penertiban oligarki yang nakal. Jangan turunkan itu. Layar terhadap pengambilan aset negara. Jangan turunkan. Sobat Modilog, belakangan beberapa mal di Jakarta, Bekasi, Tangerang itu dipagari dengan besi baja yang sangat tinggi. Seolah-olah akan ada satu situasi di mana mal-mal ini akan menghadapi masa. Dalam arti peristiwa traumatis yang terjadi di masa lalu. Apakah kehadiran dari tembok yang tinggi ini itu ada pesan dari pengelola, dalam hal ini kelompok bisnis di belakang itu, untuk memperlihatkan situasi bahwa negara sedang tidak baik-baik saja. Untuk membaca pesan-pesan terselubung ini, kita kembali menghadirkan seorang manusia merdeka, Bang Saidido. Siap. Selamat datang, Bang. Selamat datang. Bang, kalau kita lihat peristiwa 98 kan memang terjadi pendadakan peristiwa ya. Orang tidak menyangka bahwa tiba-tiba ada mal-mal yang dibakar dan segala macam. Apakah memang kekhawatiran yang muncul dari pengelola mal ini bahwa akan terjadi perubahan atau kudeta kekuasaan di Indonesia itu adalah satu sikap yang memang normal atau mengada-ada? Apa? Saya lihat kelihatannya ini mungkin kontraintelijennya salah baca. Salah baca karena dengan memagar itu, artinya dia menyatakan memperlukan diri bahwa ini presiden sudah lemah. Dia memproklamasi diri bahwa akan terjadi sesuatu. Dan dia memproklamasikan diri bahwa saya tahu loh. Nah, saya tahu akan terjadi itu. Dan biasanya orang kayak begini, kita harus menduga juga apakah betul ketakutan atau merancang. Ya kan? Apakah betul memagarnya itu dengan ketakutan atau merancang kejadian yang tidak diinginkan. Yang menariknya kalau kita telusuri, mall yang dipagar itu pemiliknya satu loh. Satu grup, yang lain enggak. Iya. Iya kan? Dari yang baik di Jakarta, di Surabaya. Dan pemerintah pasti sudah tahu apa yang terjadi. Jadi menurut saya ini kecerobohan yang salah. Oke, saya ingin cerita. 98 ini kan saya sudah di dalam. Saya anggota DPR MPR, saya pejabat eselon 2 di Kementerian di BPP Teknologi. Jadi saya agak tahu persis pergeseran saat itu dan sangat berbeda sekarang. Itulah saya bikin tulisan kemarin dan saya kirim kemana-mana bahwa peristiwa tanda kutip kudeta 98 sepertinya sulit terjadi saat ini. Banyak sekali indikasi. Jadi gini, peristiwa 98 itu kita tahu kekuatan Pak Harto itu kan ada 4 pilar sebenarnya. ABRI, polisi masih dalam di situ, politik dia kendalikan Golkar, birokrasi dia kendalikan, kemudian tokoh-tokoh agama dia kendalikan. Nah, birokrat ini runtuh bersamaan. 4 kaki Pak Harto runtuh bersamaan. Nah, kita masih ingat pada saat yang mengumumkan pertama adalah Harmoko, Ketua DPR MPR,
dan Ketua Golkar menyatakan Pak Harto rakyat sudah nggak percaya. Itu kan runtuh pertama. Ya. Runtuh kedua birokrasi. Munculnya 11 atau 13 menteri yang dipimpin Ginanjar Kartasasmita 16 ya. 16 mengundurkan diri. Pak Harto runtuh di kaki kedua. Kaki ketiga pada saat itu adalah ABRI. ABRI termasuk polisi. Ingat 98 itu kejadian adalah polisi menarik semua masuk markas. Akhirnya terjadi kekosongan Jakarta. Masih ingat Kapoldanya Hamaminata. Kosong. Terjadilah Trisakti. Ya. Karena nggak ada polisi. Nah, Komandan Karnisum saat itu Syafri Samsudin. Syafri Samsudin langsung menggerakkan 6 jam kemudian baru masuk marinir. Mengambil alih pengamanan. Ya kan Pak? Setelah terjadi kebakaran macam-macam. Nah, Pak Harto masih ingin menyelamatkan tinggal kakinya tokoh-tokoh agama dan tokoh reformasi, tokoh termasuk yang dipimpin Nurholis Majid datang ke istana. Dan Pak Harto mau membuat namanya tim reformasi. Kan? Tokoh-tokoh menolak. Jadi 4 kaki Pak Harto runtuh bersama. Nah, saat itu Pak Harto memilih menyelamatkan rakyatnya dan negara dan memilih mundur. Pada saat itu kalau Pak Harto masih mau bertahan, masih bisa. Ya. Politik masih dipegang, gampang lah. Dia memilih mundur. Memilih mundur, menyelamatkan rakyat dan negara karena kepercayaan sudah tidak ada. Nah, itu anak-anak muda pahamilah ini yang terjadi. Nah, sekarang di mana? Nah, apakah itu akan terjadi sekarang? Dan ingat, benar Bung Indra Pilihan tadi, 2 presiden sangat kuat jatuh itu bukan karena politik, tapi karena kelangkaan bahan pokok. Nah, iya itu. Ya, Pak Bung Karno itu beras yang paling susah. Orang ngantri, pangan sandang susah banget. Inflasi 600%. 600%. Nah, hal yang sama terjadi di 98. Asal anak-anak muda tahu nggak? 98 itu inflasi 80%. 80%. Bunga bank 45% naiknya. Kelangkaan beras di mana-mana. Nah, problem saat itu karena bahan pokok ini dikuasai oleh oligarki. Oligarki yang menguasai. Termasuk pasar Cipinang. Oligarki yang pasar. Kalau kita tahu, Anda pasar Cipinang itu bikin langkah sehari aja udah goyang politik. Betul. Jadi politik Indonesia itu pasar Cipinang. Bukan kantornya PDIP, bukan kantornya Golkar, bukan kantornya apa. Pasar Cipinang. Nah, Pak Prabowo sekarang berhasil menjaga pangan. Pasar Cipinang dia kendalikan, pasar-pasar berat dia kendalikan, gula dia kendalikan, semua dikendalikan dan dikendalikan pemerintah, bukan oligarki. Nah, oligarki agak susah bermain. Nah, di 98 di oligarki juga oligarki saat itu nggak punya kekuatan sama sekali karena diambil alih oleh IMF. Ya. Dihukum semua mereka. Nah, akhirnya dia nggak punya kekuatan apa-apa untuk mempengaruhi. Akhirnya betul-betul IMF yang menentukan. Sekarang oligarki juga posisinya sama seperti itu. Karena begini, oligarki sekarang sama sekali tidak bisa bergerak karena Presiden Prabowo udah tahu mereka kemana uangnya dari mana. Itu sangat dikendalikan. Jadi untuk mengambil peran itu, saya menyatakan kondisinya tidak sama 98. Nah, tidak sama sekali karena Prabowo sudah bisa mengendalikan oligarki dan pangan dan bahan pokok. Jadi kemarahan rakyat di bawah agak susah didorong terjadi. Nah, itu yang itu Bung Indra. Jadi kondisi 98 kalau ada ingin menggunakan kondisi 98 untuk menjatuhkan presiden, saya yakin tidak. Itu yang kedua. Saat 98 musuhnya tanda kutip adalah menjatuhkan Pak Harto. Semua. Berhentikan Pak Harto. Semua. Sekarang tidak berdemikian. Karena ada risiko dinasti Jokowi yang terlalu nafsu untuk mengambil kekuasaan. Jadi waktu 98 belum ada bayangan itu. Nggak ada bayangan itu. Jadi yang penting ganti dulu siapa yang naik dengan harapan dulu bahwa
Megawati akan naik. Itu harapan mereka. Nah, sehingga terjadilah saat itu Pak Harto mengambil jalan tengah dan menurut saya sangat bijak. Dan beda dengan sekarang. Ya, menunjuk Habibie. Kalau ini kan menunjuk Gibran kan revolusi lah. Menunjuk Habibie saat itu dan Pak Harto langsung meng-cut off dirinya dengan Habibie. Meng-cut off dirinya dengan Habibie sampai meninggal pun nggak mau ketemu. Ya kan? Itulah pemimpin. Nah, diingatkan nasihatnya dia, Pak Habibie, kita nggak, demi kamu sukses, maka kita nggak usah ketemu, kita ketemu saling mendoakan saja pada saat sholat. Itulah pemimpin, karena dia tahu hanya Habibie yang bisa menyelesaikan. Tapi apa yang terjadi? Habibie kan dijatuhkan dengan secara sangat halus. Ya, nah, sekarang berbeda karena justru sangat bisa diduga bahwa nomor 2 ini sangat bernafsu untuk mengambil nomor 1. Dan itu terbaca di mana-mana, termasuk gerakan bapaknya kemana-mana gitu kan. Dan kita paham bahwa ini pasti geng Solo yang sedang melakukan oligarki Parcok, ini agenda dia. Artinya beda sekali karena orang yang tidak suka Prabowo itu bukan ingin menjatuhkan Prabowo, tapi ingin Prabowo terbebas dari geng Solo oligarki Parcok. Itu bedanya. Ya kan? Itu bedanya. Nah, orang yang ini jangan sampai oligarki menunggangi. Ini teman-teman saya juga sama, sangat. Nah, jadi Pak Prabowo juga harus menyadari bahwa tidak ada niat untuk menjatuhkan dia. Niatnya adalah menjadikan dia presiden mandiri terlepas dari geng Solo oligarki Parcok. Jadi, nah, apakah posisi ini bisa terjadi 98? Enggak. Karena musuhnya adalah orang yang ingin menjatuhkan dan ingin mengganti. Nah, itu enggak. Kondisi itu tidak terjadi. Berarti Abang mengatakan dengan kata lain bahwa pemagaran ini, kemudian gerakan-gerakan yang macam-macam termasuk di media sosial yang ditangkap itu ada kolaborasi juga dengan geng Solo. Kalau kita lihat begini, kita bacalah ya. Kita masuk ke kasus Febri Adriansyah dulu. Kita lihat persis bahwa ini sangat susah dibantah karena Febri itu, saya bisa menyatakan orang, kau bela Febri? Enggak, aku membela siapapun yang ingin melakukan 3 agenda Prabowo yang sangat menurut saya: pemberantasan korupsi, penertiban oligarki yang perampok negara, kemudian pengembalian aset negara. Itu agenda itu. Dan itu dilakukan tim PKH. Lihat lagi, Bung Indra. Bayangkan baru satu hari setelah kasus Febri langsung bahwa nyatakan emas dan uang itu adalah milik Safri. Ketua Dewan Pengarah PKH. Jadi setelah ketua pelaksananya dihajar ketua Dewan Pengarahnya, yang Safri nggak bisa didikte apapun. 2 hari kemudian keluarlah meme macam-macam bahwa itu punya Pak Prabowo untuk modal 2029. Jadi kalau ada, dan saya menelusuri penyebar itu semua adalah akun-akun geng Solo oligarki Parcok. Jadi sangat bisa susah dibantah bahwa ini gerakan itu memang untuk menjatuhkan Prabowo dengan menyentuh tangan kanan dia untuk melakukan 3 agenda yang saya sebutkan tadi. Nah, publik harus paham bahwa tim PKH itu alat negara. Presiden Jokowi pernah membentuk tim PKH, tapi alat pemerintah untuk bernegosiasi. Tim PKH ini ada Dewan Pertahanan Nasional. Ketuanya Prabowo, ketua hariannya Menhan. Nah, sekarang ya? Sampai sekarang. Sekarang. Jadi, ketua pelaksananya Jampitsus, gitu kan. Jadi ini menurut saya terlalu bodoh juga nih. Jadi mereka ini bermain terlalu kasar gitu loh, bermainnya, sehingga sangat bisa dibaca gitulah. Tapi ini sangat wajar perlawanan ini karena mereka memang terganggu. Tunggu dulu, Pak. Apa bedanya dengan tim PKH sebelum, dengan era Jokowi dengan sekarang? Dulu untuk bernegosiasi, apa maksudnya, Pak? Jadi ingat kan bahwa pada saat dulu kan ketua tim PKH-nya Luhut Binsar Panjaitan.
Setelah ketemu bahwa ada 3,3 juta hektar sawit yang ilegal, maka yang diminta Presiden Jokowi adalah menegosiasikan untuk melegalkan. Oh. Oke? Nah, saya dapat informasi bahwa pada saat itu Pak Prabowo masih Menhan. Diputuskan itu Pak Prabowo langsung memanggil orang yang bertanggung jawab. Saya nggak usah sebutkan nama supaya jangan diganggu. Datang ke Pak Prabowo bilang ini perlambat. Saya nggak setuju ini. Ini negara harus ambil alih. Nah, Pak Prabowo cerdiknya karena kalau tim PKH ini pakai instrumen pemerintah, maka ketuanya Menteri Kehutanan dong. Menteri Kehutanan kita tahu lah siapa dia, kan? Pasti negosiasi lagu juga atau main-main lah. Dia pakai Dewan Pertahanan Nasional dan prinsip Prabowo adalah ambil dulu baru berperkara. Dan itu dilaksanakan. Kan Bung Indra di Sumatera punya siapa namanya DL Sitorus udah 20 tahun ingkrah. Betul. Dan itu hasilnya dibagi-bagi oleh mereka 40.000 hektar lahan sawit. Sekarang Pak Prabowo hanya berapa tahun nih, 1,5 tahun udah mengambil 8 juta hektar. 8 juta hektar loh udah diambil alih. Nah, jadi maksud saya ini pasti marah, tapi menariknya Bu, karena memang dia salah, nggak ada yang melawan. Dan selalu dikatakan orang lagi, ini negara merampok. Mohon maaf ya teman-teman sendiri, kok barang ilegal kok diambil negara? Loh, pada saat dia merampok, kok kalian diem? Kenapa pada saat negara mengambil, kok marah-marah? Saya kasih contoh. HP saya dirampok orang. Terus saya ketemu, saya ambil. Apakah saya ke pengadilan baru ngambil? Padahal dia tahu merampok, ya saya ambil dulu dong. Ya kan? Nah, kenapa pada saat negara ngambil kembali haknya, kenapa Anda marah-marah? Emang kalian pembela koruptor? Kalian pembela perampok? Itu yang harus ada pikiran. Sama dengan kasus Hotel Sultan. Hotel Sultan lah. Proses. Nggak bisa saya bilang, itu haknya negara mengambil. Kalau Pak Ponco ini setelah diambil negara berperkara lagi, kalau memang merasa punya dia, jangan negara dihalangi ngambil dong. Nah, itu kira-kira yang saya inikan Pak. Nah, jadi itu perbedaannya. Jokowi, dan kita tahu lah, Pak Jokowi kan selalu menegosiasikan hukum. Mendapat jabatan pun orang yang punya masalah hukum yang ini supaya gampang dikendalikan. Jokowi itu betul-betul memberikan karpet merah kepada oligarki untuk dinegosiasikan untuk kekuasaan. Prabowo berbeda. Aku hadapi kalian, aku gunakan kuasa untuk rakyat dan kita berhadapan. Itu beda. Nah, ini apakah pertarungan ini merupakan bagian dari pertarungan yang lebih besar lagi gitu untuk memperebutkan katakanlah 2029 atau apa gitu? Saya pikir ini perebutan karena kan begini sih Pak Bung Indra, saya bilang begini. Kesalahan negara dimanapun di dunia adalah menempatkan kekuasaan di atas negara. Hanya negara yang maju adalah menempatkan negara di atas kekuasaan. Oke? Amerika dulu maju karena negara di atas kekuasaan. Sekarang dia mundur karena kekuasaan di atas negara. Yang berkuasa di sana adalah oligarki yang berafiliasi kepada Israel. Maka Amerika sebenarnya nggak ada lagi, itu Israel. Oke, negara yang menjadikan kekuasaan di negara di atas kekuasaan, dulu Cina itu kekuasaan di atas negara. Tapi Jinping membalikkan negara di atas kekuasaan, maka yang paling banyak dihukum adalah pengurus Partai Komunis Cina. Ya kan Pak? Bukan yang lain loh. Betul. Nah, Putin juga melakukan hal yang sama. Membalikkan. Maka yang dihukum oligarki mereka. Nah, itu yang sedang dilakukan menurut saya Prabowo. Membalikkan negara harus di atas kekuasaan. Nah, ini dibutuhkan konsistensi. Nah, sehingga pasti berhadapan oligarki. Bung Indra kan masih ingat bagaimana Jinping mengendalikan Alibaba. Bagaimana Putin mengendalikan Abramovich yang pemilik sepak bola yang rakyat paham lah. Tapi adakah Trump bisa mengendalikan oligarki? Nggak ada.
Nah, itu yang maju. Jadi ini menurut saya kuncinya memang adalah Pak Prabowo harus mengembalikan negara di atas kekuasaan. Kekuasaan di Indonesia itu adalah oligarki yang menyogok penegak hukum, menyogok partai politik, menyogok tokoh-tokoh, menyingkirkan orang-orang baik seperti Bung Indra Piliang. Tapi kan sekarang juga militer ini terlalu dominan. Nah, menurut publik. Oke, itu saya maklumi itu. Tapi beginilah, kita harus menyadari juga bahwa perusak negara yang sejak reformasi adalah masyarakat sipil. Korupsi merajalela, sogok menyogok merajalela, terus harus juga menyadari kenapa ini masuk. Kenapa? Nah, saya melihat begini. Saya nggak suka militerisme, tapi dalam hal darurat, saya kasih contoh beginilah. Orang yang menyatakan, kenapa dirut tambang itu militer semua? Sekarang. Ya. Antam, PTBA, nikel, timah. Saya bilang begini, persoalan tambang sekarang itu bukan persoalan bertambang, tapi persoalan mengusir para perampok tambang. Bukan pengelolaan tambang. Apa sih susahnya batu bara? Nggak ada, Pak. Itu monyet didasiin pun bisa begitu. Iya. Nggak ada. Cuma masalah eksplorasi, nggak ada. Ya. Dan sudah kontraknya udah semua, udah jalan semua tuh. Monyet didasiin pun begitu. Yang gangguan tambang sekarang adalah gangguan perampokan tambang. Bagaimana tambang-tambang itu punya Antam diserahkan ke swasta. Ilegal ya? Legal dan ilegal kan dipaksa untuk dinyerahkan gitu kan. Bagaimana Vale negara masuk? Bagaimana? Nah, tapi itu yang menarik. Kalau ini timah, bagaimana penyelundupan timah? Yang 80% timah penyelundupan. Yang bisa menertibkan itu adalah temannya. Yang merampok di luarnya teman-teman bintang-bintang itu. Jadi saya menyatakan ini adalah transisi untuk menertibkan pencuri. Gak apa-apa, militer masuk. Tapi setelah normal kembali, ya pakai lagi. Nah, saya nganggap seperti itu sekarang. Dan saya melihat hasilnya oke kok. Kenaikan hasil itu pencurian berkurang apa segala. Nah, tapi bukan saya setuju militerisme. Tapi saya setuju bahwa ini darurat untuk menertibkan teman-temannya yang merampok negara. Ya, tapi persoalannya kan wajah militer kita kan jadi lebih buruk. Nah, saya melihat begini. Nah, saya mendengar contoh begini. Orang menyatakan begini. Kenapa dibentuk batalion TP pembangunan? Saya bilang begini. Saya juga kadang-kadang berpikir terbalik. Daripada dia sejak masuk akademi militer sampai mati memakan gaji buta, nggak pernah perang. Udahlah, suruh ganggu ini kan digaji juga, Pak. Walaupun dia nggak kerja gitu kan. Tapi gaya militer harus dihilangkan gitu loh. Nah, jadi maksud saya, udahlah kita tapi itu jangan terlalu terlalu. Jadi saya menyatakan, udahlah ini karena memang kita harus sadari juga masyarakat sipil ini sejak reformasi itu betul-betul semua meritokrasi rusak, lembaga negara rusak, terus mohon maaf aja memanfaatkan macam-macam, kita ikut merusak negara. Udahlah, kita harus juga mengoreksi diri lah bahwa ini ada kesalahan kita karena pernah negara ini menyerahkan ke masyarakat sipil loh. Masyarakat sipil. Tapi apa yang dilakukan masyarakat sipil? Teman-teman kita yang perjuangan, saya kan di dalam, saya kata mereka semua ternyata lebih cepat rusak daripada yang tidak berjuang. Jadi kalau Anda menyatakan kami pejuang, sorry, Anda ikut merusak negara karena Anda diam pada saat negara rusak. Bahkan ya mungkin kita lihat 66 itu baru masuk tuh setelah 90-an loh ke dalam pemerintahan kan Pak. Akbar Tanjung, Ghafur baru masuk 90-an. Ya kan? 98 itu langsung masuk dan langsung hilang tuh semua idealismenya. Hilang idealisme. Jadi ya jangan juga menyatakan, wah saya bangga pernah di penjara sebentar dulu. Kalau Anda nggak mempertahankan idealisme, sorry aja. Jadi saya bilang begini, kita harus ingatkan terus, militerisme jangan terjadi. Apalagi udah masuk ke politik, ya kan Pak? Tapi juga jangan hal militerisme di luar. Politisme juga harus dilihat. Ya kan? Jangan hanya di militer dilihat. Ini lebih parah loh. Lebih parah mereka karena
dia punya. Kalau tentara kan nggak ada alat penegak hukumnya. Kalau kita kan bisa dikriminalisasi macam-macam karena punya kekuatan itu. Nah, kita pandanglah itu bahwa ini harus dijadikan semua ke depan. Tapi saya masih memaklumi sekarang bahwa ini memang transisi untuk meluruskan. Prabowo juga harus menanamkan tidak boleh ada militerisme dalam mengelola negara. Hampir semua program pendidikan, latihan segala macam itu bersifat artinya ada kehadiran tentara sebagai pelatih. Bahkan mahasiswa baru sekarang, informasi yang saya dapat itu harus latihan bela negara. Yang dulu rasanya nggak dapat. Dulu kan cuma kewiraan segala macam. Apa yang abang lihat dari sana? Saya melihat begini, ya itu menunjukkan kepercayaan presiden terhadap pendidikan yang non militer turun drastis. Tapi itu peluang sekaligus tantangan. Kita lihat, karena kesalahan sistem, kesalahan perancangan, akhirnya pelatihan militer di KDMP gagal. Ya kan Pak? Jadi ini akan menunjukkan, karena tidak semua pendidikan itu perlu gaya seperti itu, karena gaya negara maju apabila semakin banyak warga negara yang menganut paham egalitarian, bukan paham komando, ya kan? Karena paham komando, coba saya bilang kalau kita memasukkan ide kepada yang berbintang sudah 10 tahun, itu jangan lebih 3 kalimat. Karena kalau lebih 10 tahun, dia tiap hari yang menyampaikan, siap komandan, siap salah. Nggak pernah lagi. Dan semua perintahnya adalah fatwa. Nah, itu tidak bisa menemukan pemikiran yang yang jernih kalau tidak ada egalitarian. Kita harus tahu bahwa di militer pemikiran egalitarian itu agak tertutup sampai kolonel. Di kolonel masih bisa berdebat. Pas di atas itu nggak ada lagi debat. Nah, negara yang bisa maju hanya negara yang membuka pemikiran egalitarian. Nah, itu memang kenapa selalu dipisahkan antara sipil dengan militer. Nah, itu yang pertanyaan saya kan pelatihan bela negara ini banyak sekarang. Artinya menyentuh sektor-sektor yang dulu juga secara Orde Baru aja nggak tersentuh. Nggak tersentuh. Apakah itu tanda-tanda bahwa memang wajib militer dan segala macam itu pikiran presiden ada di sana? Saya kan karena begini, beliau keluar dari sipil tapi gaulnya kan tetap militer. Pergaulannya sampai yang membantu dia tuh militer semua, walaupun Taruna Nusantara militer semua. Jadi dia tidak pernah keluar ke dunia sipil. Kita harus ingatkan itu bahwa tidak bisa semua Anda berkuasa. Tidak semua kekuasaan bisa digunakan untuk mengendalikan semuanya. Dan jangan coba mengendalikan semuanya, karena itu menghilangkan ruang-ruang berpikir secara kritis. Saya pikir ini dengan pengalaman lah begini. Sekarang beliau juga mulai mengoreksi kok. Kalau ini jadi seperti umpamanya KDMP kemarin karena gagal. Dan saya melihat begini. Mungkin idenya bagus, kan penafsiran pelaksananya yang salah. Sampai KDMP, kemudian BGN, ya kan Pak? Nah, itu penafsirannya yang salah. Tapi salahnya juga karena orang yang sekitar presiden ini memanfaatkan psikologis beliau. Psikologis beliau itu adalah suka gaya militer. Kedua, ingin cepat, ingin besar. Tidak pernah memperhitungkan kendala apa dan korban apa dari keinginan. Ya kan? Ya. Tapi kan ada juga yang memanfaatkan, Bang. Mohon maaf ya, Pak. Teddy misalnya, itu ada adiknya baru diangkat jadi lulus Akmil. Masuk istana, bertemu dengan dia, berfoto-foto juga dengan para jenderal. Bersama-sama. Yang kedua saya lihat juga Teddy katanya rapat mempersiapkan kemerdekaan di istana. Tetapi yang hadir dalam rapat itu tentara semua. Yang prajurit sipil cuma 2. Difoto dan dikeluarkan. Artinya orang melihat ada kok. Memang Pak Presiden percaya sama kawan-kawannya militer. Tapi ada juga aktor-aktor yang kita lihat, loh kok gampang sekali masuk istana, kok gampang sekali rapat di meja seskap. Dan tentara semua. Nah itulah memang menurut saya ini harus agak direm. Jadi beginilah.
kita ingat dulu, Bung Indra mengalami lah betapa egalitariannya Pak Harto walaupun dia tentara. Ya. Oke. Pak Harto selalu mempercayakan perencanaan itu di 3 level. Perencanaan teknokratis, perencanaan birokratis, baru perencanaan politik. Oke. Dan berhasil betul memisahkan antara fungsi ABRI dengan fungsi sipil. Berhasil betul memisahkan. Perencanaan teknokratis itu selalu diserahkan kepada perguruan tinggi. Bagaimana pertanian, bagaimana kehutanan, bagaimana. Hasil ini baru dinaikkan ke perencanaan birokratis. Perencanaan birokratis adalah menteri-menteri teknokratis. Bukan menteri politis. Dan teknolog ya. Teknokratis. Ini yang memutuskan birokrasi. Baru, ini biasanya Menko yang memimpin. Setelah itu baru keputusan politik. Itu presiden, sidang kabinet. Sekarang ini menteri-menterinya, presidennya itu langsung politis semua. Tidak ada perencanaan teknokratis. Perencanaan MBG tidak ada perencanaan teknokratis. Perencanaan KDMP tidak ada perencanaan teknokratis. Perencanaan yang lain tidak, semua ada perencanaan politis. Dan itu memang dimulai pada saat Jokowi begitu. Pak Presiden SBY itu masih ada loh perencanaan teknokratisnya. Nah, masalah ada program-programnya, ini nggak ada. Nah, itu menurut saya, itu saya tuh berharap karena Pak Presiden Prabowo ini mengalami Orde Baru yang sangat tertata. Saya berharap itu dia ambil sedikit lah bagaimana menata itu. Karena saya ingin mengatakan, kenapa Pak Harto bisa menyelesaikan masalah bangsa yang sangat rumit dulu? Karena dia sukses di staffing. Menempatkan orang yang cocok di bidangnya masing-masing. Pak Prabowo sebaliknya tidak. Dia gagal di staffing. Akhirnya berantakan seperti ini. Gagal di staffing karena terlalu banyak mengakomodir. Saya bilang begini, Pak Harto juga melakukan akomodasi, tapi akomodasi terhadap program yang sudah dia ditetapkan dan mengisi orang yang bisa menjalankan itu, program itu. Itulah Pak Harto staffingnya. Kalau ini orang itu karena titipannya si ya masih ingatlah kita bagaimana pertemuan 15 Oktober 2024 di Solo. Yang langsung memasukkan orang Jokowi 17 pejabat kan? Karena akomodatif. Akomodatif. Akhirnya apa yang terjadi di Prabowo adalah kabinetnya kabinet ada, tapi yang kerja bukan kabinet. Adalah de Prabowo presiden yang bekerja. Akhirnya jadi beban aja. Dan ini orang ini hanya mengganggu. Mengganggu terus karena memang bukan kabinetnya Prabowo. Ini adalah menteri Jokowi di kabinet Prabowo. Atau mungkin bekerja untuk dirinya sendiri aja. Dirinya sendiri dan udahlah mereka masih melapor juga ke sana. Oke. Ya kan masih. Nah, dari itu. Nah, saya kasih dia biasa begini. Apa? Kita masih ingat dia berharap umpamanya Menteri Kehutanan menertibkan hutan. Enggak lah. Karena yang membagi-bagi hutan adalah yang membagi-bagi hutan itu adalah presiden yang dia sangat kagumi. Dia minta Bahlil menertibkan tambang. Enggak lah. Dulu Bahlil dapat ini betul, dialah yang membagi-bagi tambang. Ya kan? Minta nggak bisa gitu loh. Jadi pasti menjadi kendala aja karena orang yang pernah dapat bagian, lu kan nyari gua dulu. Nah, itulah kira-kira itulah Pak Prabowo menurut saya memakai orang membersihkan yang pernah dilakukan. Ya nggak mungkin. Kan kita semua udah mengatakan itu dan sudah sering menyampaikan gitu dan termasuk nama-namanya. Apakah sekarang kondisinya apalagi dengan turunnya rating Presiden Prabowo itu Presiden sekarang udah menyadari bahwa dalam hal staffing ini ada kekeliruan? Saya yakin beliau itu seininya pasti dia di hatinya udah ada itu bahwa dia gagalnya di staffing itu. Jadi saya sih berharap, saya akan menyatakan ya siapa tahu pernyataan Koni bahwa hanya 2 tahun bisa terjadi. Kalau mau mengenai 20 tahun maka Agustus ini dia harus reshuffle kabinet. Kalau Rocky Gerung menyatakan tidak,
pemerintahan Prabowo tidak bisa lagi diperbaiki, harus diganti. Prabowo-nya mengganti pemerintahannya, gitu. Bukan lagi memperbaiki, susah, mengganti pemerintahannya. Ibarat sebuah kapal ini, kapal perang segala macam, mualimnya yang diganti ya segala macam, bukan nakodanya. Ini bisa bilang begini, kegagalan kita selalu memperbaiki negeri ini karena kita tidak berani melawan badai. Bung Indra, kenapa kebetulan saya orang Bugis Makassar, dengan kapal Finisi bisa menembus semua benua? Apa yang terjadi sebenarnya? Mereka, kapten kapalnya itu tidak pernah menurunkan layar pada saat di tengah badai. Dia terobos badai itu karena dia tahu badai ini sebentar lagi aku lewati. Bahwa ada layar yang robek, ada tiang layar yang patah, biarkan dia patah. Nanti setelah badai lewat, baru aku perbaiki. Kita, Indonesia, berbeda pemimpin kita. Selalu menyatakan, Pak, jaga ketenangan penumpang. Maka pada saat badai, dia turunkan layar. Dia turunkan layar, maka balik lagi ke pulau yang sama. Jadi, saya minta Pak Prabowo, jangan turunkan layar. Hadapi badai itu. Layar utama Bapak sekarang itu adalah satu, layar pemberantasan korupsi. Jangan turun. Layar tentang penertiban oligarki yang nakal. Jangan turunkan itu. Layar terhadap pengambilan aset negara. Jangan turunkan. Nah, tapi kapten kapal Finisi itu selalu juga menghormati hukum alam. Nah, hukum alam dia hormati. Nah, Pak Prabowo, prasyarat untuk melakukan 3 agenda itu, Bapak harus segera melakukan penggantian terhadap penegak hukum. Yang kedua adalah membersihkan kabinet Bapak dari geng Solo oligarki Parcok. Maka 3 layar ini akan bahwa nanti lewat, ada yang kelewat sekarang, bahwa ada yang patah, itu nggak apa-apa. Seperti mana? Layar tentang penertiban oligarki, dan layarnya kan lagi robek nih. MBG. MBG. Layar tentang pemberantasan korupsi PKH Jampitsus. Biarkan dulu robek. Tapi jangan dia robek, dia robekin semua yang lain supaya Bapak ganti semua itu. Karena saya kan menyatakan, jangan juga ada merasa menang sekarang. Berangkasnya Febri besar, tapi siapa tahu yang menggeledah itu lebih besar berangkasnya. Ya, kita harus yang belum dibongkar ya. Karena nggak dibongkar. Ya, jadi kita juga bongkar juga kemungkinan berangkas yang ada di mana gitu loh, supaya ini layar itu diperbaiki. Sekali Prabowo kendor menurunkan 3 layar itu, maka kita kembali ke pulau yang sama. Dan ada faksi di dalamnya, saya yakin ada faksi dalamnya Presiden Prabowo ini yang menginginkan menasihati itu, Pak, hati-hati Pak. Ini penumpang lagi kacau nih, ini akan terjadi kerusuhan, ini akan terjadi apa. Gitu. Siapa tahu yang terjadi kemarin, sekarang ini pagar-pagar itu untuk menakuti beliau. Agar menurunkan layar perjuangan mereka. Itu ada faksi itu yang sedang berjuang, dan ceritanya saya banyak. Ada faksi itu yang menginginkan Pak Prabowo tetap menurunkan layar itu untuk demi ketenangan. Malah diancam, kalau Bapak nggak turunkan, Bapak yang jatuh. Padahal bagi kita, kalau Bapak turunkan itu, maka Bapak jatuh dan negara yang kembali ke mereka. Nah, disitulah dibutuh sikap politiknya Pak Prabowo. Jadi gini, kita 2 kali lah melihat bagaimana 3 presiden kita lihat, 4 presiden. Bung Karno itu menyerahkan Super Semar, lepas dari cerita-ceritanya demi negara, demi rakyat. Pak Harto mundur demi negara. Pak Habibie tidak mau maju dan bahkan menggergaji ininya. Kan begini, pada saat itu saya di BPPT, saya masih dekat sekali Pak Habibie. Kenapa Bapak tanda tangani penghentian industri strategis yang Bapak sudah puluhan tahun, agar Pak Habibie tahu, bayangkan
ulang tahun 50 tahun Indonesia merdeka itu puncak jayanya kita mau lepas landas. Ya. 95. Ya. Menerbangkan N250, kapal, kereta, goro-goro, macam-macam kita terbitkan. Dan Pak Harto udah tahu bahwa lepas landas itu 99. Di akhir pelita beliau. Tapi ada intervensi mentorpedo semua itu supaya Indonesia nggak maju. Itu istinya menurunkan layar. Menurunkan layar. Nah, Pak Habibie jawabannya pada itu. Ntar itu kalau udah damai kita bangun lagi. Itu menurunkan egonya. Pak Harto menurunkan egonya. Nah, Pak Prabowo apakah perlu menurunkan ego? Yang keempat tadi Gus Dur. Gus Dur, ya, menurunkan egonya. Gus Dur kalau dia mau ini perang rakyat tuh, gitu kan? Nah, jadi pemimpin perlu menurunkan egonya untuk rakyatnya. Pertanyaan saya, Prabowo di posisi mana? Ego mana yang harus ditinggikan? Ego mana yang harus dinaikkan? Oke? Sebab tadi Bung Karno menurunkan ego demi karena dikuasai komunis saat itu. Super Semar dikeluarkan. Termasuk pembubaran PKI, ya kan? Yang anak kesayangan. Oke? Pak Harto menurunkan ego demi karena sudah 3 kaki yang tadi sudah patah dan dia menyatakan kalau ini saya teruskan bisa terjadi. Pak Habibie menurunkan ego, menghilangkan ambisi-ambisi kemajuan negara. Gus Dur menanyakan, nah, sekarang pertanyaan, ego apa yang harus diturunkan oleh Pak Prabowo? Dan ego apa yang harus dipertahankan? Jadi ego yang harus dipertahankan adalah bahwa memang demi rakyat dia harus mengembalikan semua kekuasaan dan ekonomi dari oligarki ke rakyat. Itu ego yang harus dipertahankan. Ego yang harus diturunkan adalah bahwa memang semua untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi beliau. Dan beliau harus betul-betul menginikan rakyat. Nah, saya melihat begini. Contoh yang berhasil itu menurut saya adalah pangan. Itu berhasil tuh. Tapi yang lain-lain jangan seperti umpamanya tujuannya BGN bagus, tapi jangan caranya melawan perencanaan teknokratis, ya kan? Nah, KDMP bagus, tapi jangan melawan jangan membunuh rakyat. Intinya jangan membunuh rakyat. Nah, termasuk industri lokal misalnya. Industri lokal. Contoh lah umpamanya keluar pernyataan Menteri Presiden. Jadi saya juga takutnya Menteri ini memang sengaja membusuki Prabowo nih. Bahwa 200 meter dari KDMP nggak boleh jualan. Itu kan mau dilemparin tuh, mau dibakar tuh. Kantor KDMP, KDMP. Ini menteri apa kayak begini? Datang Sulhas. Bahwa ini semua semua yang pemerintah harus lewat KDMP. Bagaimana penyalur pupuk yang sudah 40 tahun membangun gudang terus harus dimatikan dengan uang sendiri loh. Ini gimana sih? Jadi menteri-menterinya juga nih nggak paham ininya. Jadi saya bilang begini. KDMP itu kan ada 3 hal yang harus diselesaikan. Satu, pembangunan kantor-kantornya seperti apa yang sekarang? Apakah benar? Kedua, pengadaan itu mobil, kipas angin dan lain-lain. Terus operasionalnya seperti apa? Itu yang harus dibantu Prabowo untuk memikirkan itu, gitu loh. Kalau kan kasihan dia, apapun ini kan dia yang kena, gitu loh. Nah, jadi menurut saya beginilah, Pak Prabowo, saya berharap ya memakai prinsip kalau Bapak mau menghantarkan bangsa Indonesia ini menuju cita-cita yang Bapak inginkan, bahwa kekuasaan, bahwa negara di atas kekuasaan, pasal 33 Undang-Undang berlangsung, maka pakailah filosofi Kapten Pinisi. Bahwa jangan terlalu terpengaruh pada saat badai, maka Bapak harus konsisten tidak menurunkan layar, hanya mendengarkan pembisik bahwa penumpang harus tenang. Apakah dengan penempatan misalnya posisi duduk Gibran, terutama dalam sidang paripurna kabinet yang ke-10 kemarin dan sekalipun setelah itu juga berdampingan, itu juga pesannya bahwa Presiden Prabowo sudah mulai memotong itu juga, bahwa geng SOP itu kan mau tidak mau kan simbol utamanya adalah Gibran. Saya pikir, saya menyatakan malah
Ya tidak ada aturan protokoler itu bawa wapres di samping kalau sidang kabinet itu, karena memang kita presidensial. Presiden wakil presiden nggak hadir juga nggak apa-apa, karena hanya membantu kalau berhalangan, ya kan? Atau ditugaskan. Ya. Kalau nggak hadir juga nggak apa-apa, karena dia nggak ditugaskan kok. Nah, jadi menurut saya Pak Prabowo sudah menimbulkan sinyal. Malah kalau saya bilang ya mengganggu aja di situ tuh. Duduk situ udah ketinggian lah. Karena memang kita tahu juga caranya masuk, kualitasnya apa, udahlah. Dan kita tahu lah tanda-tanda Pak Prabowo nggak membaca juga. Berkali-kali tanda kutip pengkhianatan itu mulai terjadi. Coba lihatlah. Puncaknya menurut saya di awal-awal kan menyatakan langsung ada bikin lapor wapres. Wah, kayak apa gitu kan. Loh, nggak diperintah presiden, kenapa nggak lapor presiden, kok lapor wapres, gitu kan. Nah, yang kedua, saat yang paling ini adalah diperwingkan seakan-akan Prabowo menolak demo mahasiswa, ternyata dia nyogok mahasiswa menghadap dia. Ya kan? Ini menunjukkan bahwa ada gerakan di dalam, ya terus istilah kudeta senyap yang mau terjadi gitu kan. Nah, setelah itu kan oligarki lihat kok kayak begini. Nah, mahasiswa disogok untuk menghadap seakan-akan dia penerima Pak Presiden kan nggak menerima mahasiswa. Yang ini terus kemana-mana, pada puncak-puncak kasus MBG, kemana-mana seakan-akan memberikan arahan gitu, yang berbeda dengan Presiden. Jadi menurut saya bacaan Presiden udah benar bahwa ini bahaya ini. Nah, ditambah gerakan bapaknya. Gerakan bapaknya kan masuknya sudah pintu lewat kakak ipar, di dalam mulai gerakan-gerakan, sekarang bapak turun mendukung. Jadi Abang juga menyebut parcok ya tadi. Apakah itu berarti bahwa ada sinyal yang Abang dapat informasinya bahwa Kapolri akan diganti? Begini sih, semua publik menyatakan simbol daripada hukum adalah Kapolri. Simbol penegakan hukum. Nah, jadi Kapolri sama Jaksa Agung, ya kan? Itu kan simbolnya. Tapi kalau mengambil simbol bahwa penegakan hukum sekarang di tangan saya, itu perlu. Karena orang masih menganggap terus bahwa ini adalah Solo. Ya kan, Pak? Nah, itu perlu menunjukkan simbol supaya Pak Presiden menyatakan, oke, kendali hukum sudah di tangan saya. 100%. Nah, ini kan begini. Yang menghantam geng Solo selama ini kan kejaksaan. Polri enggak. Mulai kan geng Solo semua yang mengerjakan tuh Asabri, Jiwasraya, itu kan Bencok, Beni Cokro. Iya, iya. Bencok kita tahu siapa di belakangnya. Yang digendong-gendong. Digendong-gendong pada saat kalau dia ke polisi. Ke Parcok. Kan polisi ke Parcok. Nah, jadi sangat susah ditutupi itu. Nah, tapi kejaksaan yang menghantam itu kan. Termasuk menurut saya yang harus dibuka juga itu adalah impor tambang, impor emas yang sampai sekarang nggak terbuka. Nah, yang menghantam kita tahulah Wilmar kan Solo, perusahaan-perusahaan itu kan geng Solo semua kan. Iya, iya. Terus si percetakan Sritek. Nah, berarti kita menyatakan, nah sementara ini kan nggak pernah nyentuh, ya kan? Yang nyentuh kejaksaan, disitulah kejaksaan kita tahu bahwa udah di tangan Prabowo, walaupun Jaksa Agungnya belum diganti. Tapi ini kan nggak ini. Jadi menurut saya Pak Prabowo harus menyimpulkan, kan begini, Pak Bung Indra. Kita harus mengingat. Ini kan masalah kita ekonomi investasi. Investor di luar, uang di luar negeri itu lagi banyak-banyaknya karena tidak ada tempat untuk menanam yang aman. Tidak ada investasi negara yang aman di Timur Tengah nggak bisa ditanam. Amerika nggak ada yang berani nanam. Ya satu-satunya nanam yang bisa aman itu Cina sama Rusia. Dia menunggu Indonesia. Kapan Indonesia ini penegakan hukum dan pemerintahan bersih terwujud, maka uang akan masuk. Percaya saya. Karena hanya itu ya nih. Karena dia tahu pemimpinnya ini berani. Berani. Tapi beraninya, karena dia beraninya hanya ini, tapi kepada penegakan hukum belum disentuh. Belum disentuh sama sekali. Jadi, kalau Pak Prabowo ingin pertumbuhan 8%, sederhana. Tunjukkan aku sudah ambil alih penegakan hukum. Simbolnya adalah
menempatkan orang dia di penegakan hukum. Itu simbol. Orangnya dia harus menempatkan jadi Kapolri, Betul. bahasa lainnya ya. Bahasa lain. Nah, itu yang harus dilakukan Prabowo. Percaya saya, di media ini saya katakan, kalau Pak Prabowo melakukan itu, maka investasi datang. Karena uang lagi banyak. Dan tidak ada tempat menanam. Indonesia tempat menanam paling bagus. Ketidakpercayaan asing itu tinggi ya terhadap aparat penegak hukum. Nah, karena terbukti sudah masuk bergelimang dengan masalah-masalah yang tadi yang sampaikan. Jadi begini, kalau kita ketemu investor asing itu bukan ini, dia udah capek sekali diperas. Jadi dia hanya butuh penegakan hukum dan clean government. Hanya itu yang dibutuhkan. Nah, kita ketemu mereka, contohnya begini. Sekarang dibikin isu bahwa seakan-akan pengusaha tambang mau lari. Bukan mau lari. Memang dulu ditipu oleh maklar Indonesia. Pada saat pemerintahan Jokowi bahwa ini akan begini. Pak Presiden datang melakukan realistis. Nah, akhirnya risiko bisnis yang terjadi bukan karena kebijakan Prabowo, tapi ketipu saat Presiden Jokowi. Maka smelter kehabisan bahan baku macam-macam. Nah, Pak Prabowo datang dengan garisnya, maka yang pernah menyogok-nyogok ini yang kena. Gitu loh. Jadi investor yang mau lari itu adalah kena tipu pada saat rezim Jokowi. Oke, pertanyaan terakhir nih Bang. Apa? Tentu juga yang Abang sebut tadi, dan soal segala macam melakukan perlawanan. Apa komentar Abang dengan terakhir kehadiran Pak Jokowi di Nusa Tenggara Timur? Ya, saya hanya menyatakan bahwa semakin hari melakukan itu kebencian rakyat semakin naik. Jadi jangan dibalik bahwa kesenangan rakyat semakin baik, karena itu betul gimmick yang nggak laku sekarang. Karena mungkin laku pada saat 2012. Tapi sudah tahu bahwa orang ini hanya bohong terus, gimmick aja terus, maka setiap gimmick keluarkan kebencian akan naik. Ada pernyataan dari raja yang sebenarnya bahwa tidak ada penganugerahan sebagai Raja Timur. Itu maksud Abang? Ya, semua setelah itu datang melakukan klarifikasi. Jadi menurut saya berharap Anda, Pak Jokowi, cara Anda sudah basi. Semakin Anda lakukan, itu semakin marah rakyat. Dan oligarki yang mendukung, kan ini oligarki baliknya. Oligarki yang ini kita sudah tahu gimmick-gimmick Anda, dan kita tahu siapa Anda di belakang itu. Bukan kita nggak tahu. Oke Bang. Oke. Sobat Maliong, kita tahu bahwa demokrasi itu lahir dari kaum borjuis. Ya. Artinya kaum borjuis yang memiliki uang. Karena mereka ingin mengakses kekuasaan. Karena sebelum demokrasi lahir, yang punya kekuasaan itu cuma ya kelompok teokrasi, agama, tuan tanah, kelompok feodal, dan kemudian juga ya kelompok monarki. Artinya yang punya darah biru. Tapi justru kekuatan oligarki ini, kalau memang beroperasi secara benar, clean government, good governance, tentu semua akan dapat. Masalahnya adalah oligarki ini banyak juga yang hitam. Dan Bang Said Didu tentu bukan bagian dari itu. Beliau yang putihnya ini, sudah putih. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya.